waktu. Muhammad. Kalau ngundang susah kita nyari. Saya pernah ngundang beliau nggak bisa. Antrinya panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Fuad, Kiai Iman, Abuya Wujud, terus Pak Bagus, Jenderal Ami, kawan-kawan dari YouTuber, para alim, para ulama, para masai, dan seluruh zuriyah Abu Yatim yang betul-betul saya sudah cerita waktu itu ya. Saya itu waktu kecil sama bapak saya itu pernah dibawa di ke Banten terus dikasihin air. Nah itu sama-sama. Ini sama-sama. Makanya yang dua sekti kok yang tengah kok sektinya Itu cuma sakti. satu. Tapi itu saktinya. Ada saktian. Saya sebenarnya begini, saya mau sedikit cerita gitu. Dari sejak awal saya waktu itu melawan FPI. Waktu FPI masih jaya-jaya. Ini teman-teman dari Densus tahu betul. Saya diancam, mobil saya dikuntit, difoto dari belakang. Saya tahu anak kamu sekolah di mana. Ternyata setelah ditrace gitu, ternyata memang dari kelompok ini. Waktu itu saya merasa sendirian. Wah ini ada Kiai Fuad, ada Kiai Iman, wah ini banyak ini yang bantu. Karena gini, ketika saya sekolah di Amerika, saya menemukan dua buku. Nah ini dua buku itu menceritakan mengapa kok Indonesia ini berbeda dengan negara lain yang menghormati Habib itu secara berlebihan. Negara lain kan, Malaysia mungkin ya masih terpengaruh sedikit. Singapura juga sedikit karena dulu di sana ada penyebar Islam namanya Habib Nuh. Dan orang-orang Melayu terutama keturunan Bawean yang disebut orang Boyan itu juga sama seperti kita menghormati. Tapi di dalam buku itu saya agak sedikit terpengaruh juga. Di dalam buku itu disebutkan bahwa kecintaan orang terhadap yang gelar Habib ini mengapa sangat berlebihan. Ternyata ini bagian dari propagandanya Belanda. Jadi banyak buku yang menulis tentang ini, terutama adalah tentang Snuppergroni. Ini adalah satu sosok yang ditulis oleh seorang ahli sejarah dari Libanon namanya Philip Kitty. Dia nulis nama bukunya ini karena dia orang Barat ya. Dia nulisnya di Amerika, nulisnya Sejarah Bangsa Arab, History of the Arabs. Di situ disebutkan ada 25 orang Eropa yang kemudian disuruh untuk pura-pura menjadi Islam, untuk mencari kelemahan Islam. Nah, salah satu yang diturunkan ke Indonesia itu berpura-pura itu namanya Snuppergronya. Sebelum Snuppergronya ini diturunkan ke Indonesia, dia disuruh belajar agama Islam dulu ke Mekah. Belajar Islam dulu di Arab supaya ketika masuk ke Indonesia itu keilmuannya sudah mumpuni. Nah, di dalam buku itu judulnya The Lands of Snuppergronya das Indies. Saya masih ada bukunya, nanti saya bagikan, tapi saya terjemahkan dulu biar nggak repot. Nah, di situ dijelaskan temuan Snuppergronya di Arab itu ternyata itu memang orang Indonesia yang sekolah di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah. Ketika itu di Jeddah itu ada salah satu sekolah agama yang sangat masyhur itu yang sekarang sudah tidak ada. Karena dulu di situ mengajarkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak Wahabi berkuasa, sekolah di Jeddah. Nah, di situ diterangkan bahwa orang-orang Indonesia itu kalau ketemu orang Arab itu hampir mencium kakinya, kata Snuppergronya. Dan sepintar apapun orang Indonesia kepada orang Arab yang bodoh pun dia tetap mencium kakinya. Itu misal Snuppergronya. Salah satu yang disebut dua orang pintar dari Indonesia itu adalah Zainuddin yang berasal dari Sumbawa. Ini di dalam bukunya Snuppergronya. Dan yang satu lagi adalah Abu Bakar Jayadiningrat. Ini dua orang pintar dari Indonesia yang tetap mencium kakinya orang Arab. Bahkan di situ kata Snuppergronya, meskipun dia ini orang Arab yang tidak jelas asal usulnya, pun orang Indonesia itu tetap mencium kakinya, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah kemudian yang dipresentasikan oleh Snuppergronya ketika kembali ke Belanda di hadapan ratu dan di seluruh stakeholder penjajah waktu itu, termasuk
Dia membuat disertasi namanya The Feast of Mekah, penaklukan Mekah lah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu dia memberi syarat kolonial Belanda supaya ada bandul politik penyimpang untuk meredam kekuatan-kekuatan sisa Pangeran Diponegoro. Ini harus mendatangkan orang-orang Arab dari Gujarat dan Hadramut yang kemudian ketika di Indonesia itu harus disulap bahwa mereka ini apa? Durian ya nanti. Nah, dari situ kemudian Ini Kiai Yusuf Mubarak. Masya Allah. izin Kiai. Ya. Kiai Mubarak. Kiai Yusuf Mubarak. Saya harus salaman dulu. Gimana nih? Mantul Abu ya, mirip kayak Abu ya. Sehat alhamdulillah. Ayo Kiai, boleh Kiai. Abang Yusuf. Ini Abang Mujib. Ini Jenderal Amin. Mohon izin. Nah, lalu kemudian ketika saya membaca itu, ketika saya kembali ke Indonesia, ternyata saya menemukan itu. Dan saya tuh agak sedikit kaget ketika tahun 2012 saya menghadiri salah satu haul seorang Habib di Empang Bogor. Nah, dalam pidatonya itu betul-betul menyakitkan buat saya. Bahwa kalian ini pribumi, kalian semua ini kalau kami ini nggak datang, buyut kami nggak datang ke sini, kalian masih menyembah pohon kan? Nah, ini yang saya betul-betul berontak ketika itu. Sampai saya datang ke sana itu bersama rombongan Habib dari Jakarta. Karena saya ngaji Irsyadul Ibad itu dan ngaji hikam itu kepada salah seorang Habib. Kalau ngantapi dicontoh. Nah, ini kemudian membuat saya tinggalin itu Habib sampai saya lupa. Saya balik lagi dari tol Jagorawi untuk menjemput. Waduh, saya tinggalin Habib. Saya jemput lagi. Saya kaget begitu. Ini apa-apaan ini? Nah, dari situlah kemudian saya mulai ada ketertarikan. Ternyata kita semua ini sudah dihipnotis oleh Belanda, bahwa apapun yang bertampang Arab itu seolah-olah Habib yang kemudian kita betul-betul menjadi imperial. Sama seperti ketika pengkondisian Abu Bakar Jayadiningrat dan Kiai Zainuddin dari Sumbawa yang diceritakan oleh Sunan Kudus. Dan produknya kita rasakan hari ini. Dan saya betul-betul kaget ketika ada seorang kiai dari Jawa Timur yang tergabung dalam NU garis miring mengatakan sampai kapanpun bangsa Arab itu akan terahnya jauh di atas kita. Ini adalah terah yang sangat mulia. Wah, saya makin penasaran lagi. Saya baca Al-Mujallah Sawajahirul Ilmi. Di situ saya berkenalan dengan tulisan Abu Bakar Ahmad Al-Binawali. Saya baca semua kitab-kitab klasik yang menerangkan tentang genealogi dan histori tentang kesukuan di Arab. Dan tidak terbukti di situ. Bahasa dari seorang kiai dari Jawa Timur ini ternyata memang penafsiran sepihak. Dari situ kemudian ketika muncul FPI dengan segala arogansinya, ya jujur saja saya kemudian berusaha ini harus dilawan. Kalau enggak kita itu dijajah oleh dua. Ini kalau enggak kita itu betul-betul akan terus terjajah secara fisik oleh Belanda sudah selesai, tapi terjajah secara pemikiran oleh kelompok-kelompok orang yang masih terpengaruh oleh penjajah fisiknya Belanda. Nah, dari situ kemudian saya belakangan ini saya mengikuti daunnya Kiai Fuad, daunnya Kiai Iman. Wah, ini saya akhirnya menemukan
satu habitat yang punya pemikiran yang sama. Nah, Kiai Iman sampai meskipun undang saya nggak bisa-bisa, tapi teman-teman di Madura mau menghadirkan jenengan. Nah ini teman-teman NU dari Pamekasan yang selama ini didatangi oleh Pak Smith dan sebagainya itu, termasuk Pak Hanif, itu kan sering datang ke sana. Nah ini ingin menghadirkan Gus Iman supaya kita itu kalau kata Ibnu Rushd itu, kalau di ta'awun itu kan manusia yang paling berbahaya itu lalu hanya mendengarkan satu orang, membaca satu buku, lalu satu orang dan satu buku ini dianggap satu kebenaran yang paling mutlak. Ini yang paling bahaya kata Ibnu Rushd. Makanya kita harus mendatangkan penyeimbang supaya orang itu tidak hanya terjajah oleh satu pemikiran. Dan sikap-sikap inferior, menyembah kaki dan sebagainya ini, itu tidak boleh kita lakukan hanya berdasarkan satu pengakuan sepihak tentang nasab, tentang suku apalagi. Karena saya juga teringat fihi-fihinya Jalaluddin Rumi. Nah ini mungkin ada yang baca. Itu dikatakan bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Itu yang selalu menginspirasi saya. Dan kalau kita baca bukunya Bimali Al-Jufri, Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, itu keimanan kita ini kan ditentukan oleh kelahiran kita. Kita lahir di Banten lalu kita menjadi Islam. Kalau kita lahir di Argentina bisa jadi Katolik. Artinya kemudian kemanusiaan itu tidak ada batas, tidak boleh dibatasi oleh keimanan dan tidak boleh dibatasi oleh persoalan-persoalan primordial lain. Kalau saya itu, dan Gus Iman ketika saya lihat videonya ini, wah ini saya pernah ketemu ini. Biasa musuh akrab setelah saya musuh akrab ya. Wah saya pernah ketemu, saya cari nomor kontak, oh saya punya. Aduh, alhamdulillah. Pernah berjejer. Pernah jadi pembicara bareng. Iya, cuma karena saya belum kenal waktu itu pamor saya lebih kan. Ampun ya. Nah ini teman-teman di Madura mau menghadirkan Kiai. Nanti kita kontak ini. Siap. Ada beberapa, kalau nggak salah ada berapa titik di Pamekasan. Kebetulan saya ada dalam. Iya. Masuk apa ya? Ini ada dalam. Ya, alhamdulillah. Sesama Madura ya. Tapi kalau saya karena minum itu. Iya. Dari Abuya itu. Dia pinter kata bapak saya. Ternyata ya segini-segini aja. Jenius. Masih santrinya jenengan. Terima kasih, itu aja yang mungkin saya ceritakan. Nanti ini buku dari yang menerangkan tentang yang saya ceritakan tadi. Itu nanti saya terjemahkan dulu, nanti saya kasihkan aja 11 halaman Inggrisnya. Kalau di Indonesia kan biasanya jadi 22 halaman. Karena bahasa Indonesia itu agak rumit, menerangkan satu benda itu bisa bermacam-macam maknanya. Jadi saya kira itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cak Islam Bahrawi.